kalian pendusta. Yesus mengatakan, kalau kalian menyangkal baik bapa maupun anak, kalian adalah anti-kris. Mantap. Jadi jangan kalian bilang only one sesat. Oh, Bang Keren. Jadi kalau Allah yang Esa itu apa maksudnya? Allah dua ya? Allah yang Esa itu apa maksudnya? Tuhan yang Esa maksudnya apa? Sebentar saya jelaskan. Jadi Allah yang Esa itu dalam perjanjian lama, Yesus masih firman itu masih menunggal satu. Bang Keren, itu bisa diinteren Bang Teren. Ya, interen jadi, aja, interen nanti. Jangan bikin malu-malu sini lah. Interen aja. Enggak, ini terbuka kok. Oneness sama Tritunggal ribut tiap malam. Itu masih ribut lagi di sebelah. Kenapa malu Bang Jubir? Nggak usah malu. Bukan begitu maksudnya. Diskusi intern lah itulah. Kita di sini diskusi yang berbeda gitu. Iya, Bang Darni. Harus Belum diungkapkan. kemarin Unitarian lagi masuk sini. maksudnya ini 3 orang. Pokoknya dulu. andalan Mbak Yuni, Mbak Derni ini Yohanes 1. Ada satu. Kalau Pak Bet ini ya, Masih 10:30. Kalau Mas Karen ini, Yesus juga mempunyai ketuhanan sendiri, Bapak juga ketuhanan sendiri di surga itu kan gitu ya Mas Karen ya? Iya, betul. Tuh. Baca Wahyu 22. Jadi supaya otaknya terbuka, jangan baca yang Yohanes terus. Sebelum Yesus naik ke surga ya, Yohanes Itu keren. Terbalik, masa Tuhan menyaingi Allah. Aduh, pusing deh. Fusu benar nih. makanya Ibu Darmi makan Bukan, mengerti. aku pusing melihat Bang Keren. Itunya. Enggak cair. Ya otak enggak cair itu susah. Harus makan babi dulu baru cair Ibu Darmi ya. Yang kebalik itu otak siapa yang tertarik. Es teh manis gitu ya. Ini biar tahan baca Wahyu 22. Ibu Darmi mulai malam ini renungkan, baca baik-baik Wahyu 22 tentang Yerusalem baru. Ibu Darmi punya Tuhan sekarang tidak boleh disangkal. Ada dua. Bapa dan Yesus. Ada Bapak, ada Yesus di surga benar di itu loh. Jangan menyangkal. Itu kenyataan. Nggak usah lah malu-malu bahwa samakan Tuhan kita tidak sama dengan Tuhan umat Muslim. Umat Muslim punya satu. Kalau kita Esa itu bukan hati satu tok. Nah, Bang Keren, Bu Dani itu punya alasan nggak makan daging babi dia, coba tanya. jangan Kalau kesana percaya. dulu, melebar nanti ini bukan masalah syariat. Ini dulu di antara 1 dan 2 nih. Jangan provokator Bang One. Lanjut Bang Andi. Malu-malu. Kayaknya Pak Mas Karen ini agak senang banget yang namanya oneness ya, Yesus only ya. Bukan tidak senang buat saya. Mereka yang penting masih nyembah Tuhan. Saya bangga-bangga aja. Tapi kalau mereka sudah mau bilang, oh tidak, Tuhan cuma satu. Dulu iya. Zaman perjanjian lama cuma satu. Cuma Esa. Menunggal satu. Tapi setelah Yesus naik ke surga, tidak menunggal satu lagi. Oh iya, di zaman perjanjian baru Tuhan itu satu. Ulangan 64. Nah setelah Yesus mati, menurut Roma 14:9, setelah dia mati, dia menjadi Tuhan. Kisah 2:36 menjadi Tuhan. Jadi memang di surga dua Tuhan. Tuhan yang berbentuk manusia, Yesus anaknya Bunda Maria satu. Ada juga Tuhan Allah Bapa, ada dua Bu Darni. Itu kan Bang Keren, kalau aku enggak dong. Oke, sabar ya. Aku nggak mau lagi lah marah-marah. Nanti nyanyiin orang lagi, aku nggak mau. Halo. Ini saya ingin menambahkan tadi Bang 570 tuh ya. Ya jadi. Ya ke Pasidik aja deh, Sorry Pasidik saya potong. Enggak apa-apa dokter. Jadi gini, saya kembali di Paulus ya tadi. Karena ini sangat sangat mengganjal gitu. Ini saya mau tambahkan nih Mas, saya mau tambahkan nih. Jadi kalau kita mempermasalahkan soal suara itu, suara siapa suara ini, kita lebih adilnya kita mendengar konfirmasi langsung dari para murid. Jadi murid-murid Yesus saja itu mengakui Paulus gitu. Itu bisa kita lihat di 2 Petrus ayat 3. Sabar Pak, sabar. 3 ayat 15. Sabar, sebelum kita masuk di situ karena kita belum tentu Petrus itu adalah murid Yesus kalau kita lihat dari literasi ya. Sabar dulu, jangan dulu kita masuk di situ. Nah, yang jadi pertanyaan di sini yang mengganjal di sini.
bentar dulu. Kan kalau berbicara harus bawa data seperti Yohanes. Yohanes itu apakah penulis Injil itu Yohanes murid Yesus? Pak, ini kan Gitu saya dong. sebutkan ayat nih, Pak. Berarti itu data, Pak. Iya, 2 Petrus 3 ayat 15, Pak. Silakan dibaca, Pak. Sabar dulu, sabar. Saya nggak. Nah, Sekarang ini saya pakai tanya data, kepada Pak. Anda. Sabar dulu dong. Kamu akademik dong berbicara. Pakai data dong. Apabila ada seseorang yang bercerita dan dalam cerita itu kan saya tanya kepada kamu, gitu loh. Karena di sini kontradiksi ini antara cerita di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 3 dan 9 nomor 7 dan Kisah Para Rasul 22. Ternyata Bang Karen sama aja Bang ya, menyesatkan Bu Darni juga ya, karena tidak termasuk dalam kerajaan surga. Pak Sama Karen, aja kan? Pak Karen, Sama aja. itu kalau Yesus dan Bapa yang lebih berkuasa mana? Kalau yang lebih berkuasa Bapa, karena di dalam Wahyu situ dijelaskan bahwa Bapa akan menggantikan matahari. Ya, Yesus hanya melakukan apa yang Bapa kehendaki, itu saja sih. Kayak mana maksudnya Bang Keren Bapak menggantikan matahari? Emangnya apa rupanya hebatnya matahari itu? Makanya saya bilang Bu Darmi makan babi biar paham dulu. Kalau makan Bu Darmi. Jadi bodoh nanti aku kalau makan babi aku. Oh, biasanya orang Batak senang makan babi sampai demo berjilid-jilid itu gara babi itu. Masa Ibu Darmi Itu- tak makan babi? Kan kasihan. Enggak deh. Enggak, ya sudah Enggak, lah. Otaknya enggak cair itu, Tuhannya satu terus. Kayak mana itu tadi? Terangkan dulu Bang. Kok Allah menggantikan matahari? Kan yang menciptakan matahari kan Allah. Ibu Darmi punya Alkitab enggak ada Wahyu ya, enggak ada Wahyu 21 ya, enggak ada ya. Enggak baca, belum Ada baca. langit yang baru dan bumi yang baru judulnya. Baca ayat seterusnya, sabar saya baca kalau Mbak Darmi belum tahu ya. Saya kasih baca sama Ibu Darmi. Ayat 15, mulai ayat 15 ya. Wahyu 21. Saya baca ya, mohon maaf ya sama saudara-saudara muslim, mungkin jangan sampai grogi baca ini. Ini kaget lagi dengan Tuhan saya. Sapa dulu teman Kristen kita, Bang Toba, selamat malam. Selamat malam Bang, selamat malam. Ya, lanjut Bang Karen. Ya, jadi saya baca ya ayat 15 dan ia ini kecil yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu seperti mana ini? Ayat 15-nya seperti mata ini gelap ini. 2.400 km persegi. Udah saya hafal itu. Sudah hafal itu, Bang Andi. Itu kita hafal. Masa kita itu. Ukuran apa kerajaan surga ini? Iya, Terus jadi surga itu luasnya 2.400 km persegi di sana, gitu loh. Baru ayat lanjutnya terus ke bawah pada 21 22. Saya baca ayat 21 22 ya, supaya Ibu Darmi tahu Tuhan saya dua. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Ayat 22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, tanda kurung Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari, ingat, dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah menerangi dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi mereka ini pribadi yang berbeda, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka Ada kepada. baju mah dibawa, minta naik lagi dong. Ada baju mah dibawa. Udah dijambak Bang. Abang cuma naik. Udah lagi Mas Karen. Baca ini ayat 22, 23, 24 ini. Jadi ini pemisahan tentang Yesus dan Bapa. Jadi Allah sebagai baitnya, Yesus sebagai yang memerintah di bait Allah itu dalam kerajaan. Oke, stop, udah kepanjangan. Intinya menurut Mas Karen, Bu Darni, makan babi supaya otak encer, artinya supaya Tuhanmu dua. Itu intinya, Bu Darni. Iya. Tapi Pak Karen, itu Yesus di sebelah kanannya Maha Kuasa sebagai manusia loh, bukan sebagai Tuhan. Sebagai manusia yang sudah yang sudah bang, Yang sudah manusia.
bukan manusia yang dia Iya. Oh iya. Karena dia dulu di sebelah Tapi kanan yang Bapak dia- yang maha kuasa itu sebagai manusia kan ada ada dalilnya itu. iya Iya, manusia yang ada datanya dia Jangan sebagai dibakar buat saya aja Bang HP-nya Bang. Mungkin kalau mau bisa ditanya Mas Karen, Yesus itu masih anaknya Bunda Maria atau sudah bukan lagi anaknya gitu? kalau secara daging iya. Itu. Jadi Tuhan satu itu anaknya Bunda Maria, Bu Darni. Yang satu bukan. Bapak. Makanya makan babi biar encer gitu loh. Iya betul lah. Oh. Bu Darni enggak lah katanya. Orang ada kan ayatnya dimusnahkan dari muka bumi ini yang makan babi. Mana mau Ya, aku. kalau dalam ajaran kami makan babi itu bukan keharusan. Kalau ada saudara-saudara yang tidak memakannya, kami dilarang makan di hadapan orang yang tidak makan kayak Ibu Darmi, yang saudara-saudara muslim tidak boleh. Kami harus makan sembunyi-sembunyi kalau ada, kalau tidak ada tidak dicari. Jadi itu bukan bahan pokok, makanan pokok kita orang Kristen babi itu. Tapi barusan malam ini saya dengar loh, teman Kristen kayak Karen ini orangnya Bang lurus, coba. polos gitu ya. Iya. Jadi nggak ada perdebatan gitu loh. Jadi kita menghormati aja pendapat masing-masing kan gitu ya, Mas Sidik ya. Iya. Iya. Jadi nggak usah didebat-debatkan gitu loh. Kita cukup menikmati aja gitu. Ya kalau saya tidak debat, saya cuma meluruskan saja yang Ya, orang. yang Anda luruskan tuh Bu Darni bukan kami. Oh iya, saya meluruskan Ibu Darmi. Gitu. Dari dulu sampai sekarang. Bu Darni masih mau lurus atau mau bengkok Bu Darni? Biarin Aku dia. aku udah pasti jalan yang lurus loh. Meong. Oh iya. Meong. Meong. Saran saya Ibu Darmi, kalau Ibu Darmi mau Tuhannya tetap satu, enggak dua, Ibu Darmi syahadat saja. Malam ini saya saksinya kok. Enggak apa-apa. Kan Iya, sudah kalau di tempat orang Bang Handi beda Tuhannya. Kalau aku kan Yesus itu setelah kembali ke surga, dialah yang berkuasa gitu. Nggak ada lagi yang lain-lain, nggak ada dua gitu. Wah, oh salah berarti. Itu Yerusalem lain itu berarti. Mungkin Yerusalem lama bukan Yerusalem baru. Kalau Bu Nah, Darni itu- mengatakan gini, Bu Darni kalau sudah Yesus naik ke surga, Yesus yang berkuasa, berarti lu cancel dong bapaknya Yesus. Iya, masa Bapak ditendang? Nah, gimana itu Mas Karen? Bukan, Nah, bukan kan tadi kan sudah saya bilang. Masa anak memberontak sama Bapak bagaimana? Bukan memberontak. Kan Yesus itu diturunkan dari roh kalem dan firman-Nya Yahweh turun ke bumi. Nah, setelah kembali dia ke asalnya, menyatulah dia. Makanya dibilangnya aku dan Bapa satu. Gitu. Tidak bisa. Satu maksudnya dalam hakikat keputusannya, tapi dalam pribadinya so tidak bersatu lagi karena Yesus sudah memiliki tubuh ilahi sendiri dari kebangkitannya dari kematiannya itu. Jadi Bang Keren, maksudnya gini kayak mana? Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain selain aku. Katanya kayak mana? Kenapa bisa jadi dua? Iya, jadi dua itu setelah Yesus mati dan bangkit, Ibu Darmi. Tapi sebelum Yesus mati dan bangkit, terguncang imannya Bu Darni, terguncang dia. Enggak, aku udah tetapnya pendirianku. Bang Karen, saya mau tanya Bang. Bantu aja, jangan dulu dibedain topik, biarin dulu. Enggak beda topik nih. Kemarin kita udah ngebahas sama Gurula tentang 1 Korintus 15:24. Menurut Abang itu gimana ini Bang? Ya ntar dulu, jangan dulu ke sana ini dulu. Oh Ini- iya, enggak. Pak Karen ini mau sadarkan Bu Darni dulu. yang yang dulu. Masalah jadi- babi. Iya, jadi Tengok, bukan masalah babi ini. tengok abang-abangku semuanya. Di mana lagi kesalahan kami, yo? Kami sudah mendengarkan hukum-hukumnya, kami sudah mentaati hukum-hukumnya. Namun kalau namun sempurna kali, ya belum tahulah aku sempurna kali atau enggak yang kulakukan. Kasih karunia Tuhan Yesus lah nanti yang menyelamatkan aku. Itu. Begini Bu Darni, ya kalau Mas Karen ini agak sedikit logis ya, agak sedikit logis. Kenapa? Bapak di surga itu tidak pernah meninggalkan tempatnya, dia maha kuasa. Tapi setelah Yesus naik ke surga, dia juga Tuhan. Jadi ada Tuhan di sana, ada Yesus punya kuasa, Bapak punya kuasa. Kalau Ibu Darni hanya satu Tuhan,
adalah Yesus, berarti Bapak ini kemana? Itu kayak Mas Karen ya? Yesus ini sudah kembali ke Bapa, masuk udah kembali bergabung lagi dia Mas gitu. Karen, bergabung dia. Bisa. Menyatu, dia udah menyatu loh. Konsepnya begini Bu Darmi, Bapak itu kan raganya Yesus. Lah serta firman jiwanya Bapak itu keluar berinkarnasi menjadi Yesus. Nggak mungkin baru tubuh jasmani, tubuh ilahinya Yesus dibuang kemana? Ditinggalin Terus, begitu dikubur. Jadi kalau Ya kan, ayat Ibrani 1 ayat 2 itu gimana Bang Keren? Ibrani 1 ayat 2. Yesus adalah wujud dari gambar Allah. Kayak mana itu? Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Gimana itu? Cahaya. Di situ kan dibilang gambar dan cahaya. Berarti di situ kan aslinya cuma gambar dan cahaya. Waktu di bumi nggak aslinya. Bang Keren, waktu di bumi itulah dia. Tapi waktu dia naik ke sorga, baliklah dia ke apanya itulah. Baliklah ke raganya gitu. Di mana firman Tuhannya Ibu Darmi, Yesus balik dengan raganya dengan Yahweh? Di mana ayatnya? Baca, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Yohanes 1. Yohanes 1 itu sebelum Yesus naik ke surga, Ibu Darmi, jangan blow on, makan babi dulu, makan. Jangan nggak boleh mengeluarkan kata itu, Mas Karen, nggak boleh mengeluarkan kata itu. Nggak boleh personal, nggak boleh. Maaf. Iya. Nggak apa-apa lagi. Aku sekarang nggak marah lagi. Nggak apa-apa. Naik ke surga Ibu Darmi, harus tahu beda. Itu perkataan Yohanes sebelum Yesus naik ke sorga, Yohanes 1 ayat 1. Jadi Ibu tidak bisa menyangkal bahwa Tuhan kita orang Kristen sekarang dua. Yahudi bukan orang Kristen. Aku nggak ikut di situ ya. Aku nggak ikut di situ. Oh, kau nggak ikut? Ya sudah lah, kau punya surga lain berarti. Sekarang ada surga Islam, surga Kristen sendiri, Advent sendiri berarti. Kalian demaliki sama semuanya. Ibu Darmi nanti sut-sutan sama Malikil. Kalian inilah yang menendang Bapa dari sorga. Hanya percaya Yesus, ajar Yesus, suruh apa? Kalian ini yang begini Mas Karen, menurut Bu Darni, Yesus itu sudah menyatu dengan Bapa di surga. Jadi Bapa tetap ada. Sekarang pertanyaan di mana ayatnya? Di mana raga Yesus yang berinkarnasi itu dibuang kemana? Mana ayatnya? Buktikan ayatnya. Bu Darni, kalau Yesus dengan Bapa di surga menyatu, yang Yesus bangkit itu dibuang. Gini, Bu Darni, kalau Yesus dan Bapa di surga menyatu, kan ada fisiknya Yesus yang menghalangi, kan gitu ya Mas Karen ya? Iya. Nah, itu masalahnya juga. Itu ilahinya itu kemana, tubuh ilahinya yang menjadi Tuhan itu kemana, dibuang kemana dia? Maksudnya anaknya Bunda Maria kemana gitu ya? Yang dibuang kemanusiaan dagingnya di bumi yang dibuang. Yang ada anak Bunda Maria dibuang. Kemuliaan. Maksudnya yang mati kan di kayu salib mati dagingnya. Manusia dagingnya kan sudah mati di kayu salib. Tetapi yang sekarang menyatu itulah kembali ke asalnya, kembali ke tahtanya gitu loh. Gimana sih? Mana yang bilangnya? Itu maksud mungkin Yesus di Filipina itu, bukan yang 2000 tahun lalu yang mati di atas kayu salib. Padahal nggak sulit loh, gampang kalinya mencernanya. Iya, mencernanya begini loh Ibu Darmi. Nah, makanya dengar dulu Bang Keren, kan udah kembali dia ke tahtanya. Makanya dia Bang Keren, makanya dialah kelak yang akan datang untuk menghakimi manusia, untuk mengumpulkan semua bangsa di hadapannya. Bayangkan itu. Semua bangsa. Saya kan minta ayat di mana jasad ilahinya Yesus dibuang. Kalau kembali firmannya kembali pada Yahweh. Mana ayatnya? Jasadnya tubuhnya ya sudah nggak ada dong. Gimana sih? Wih, nggak boleh lu hilangin anaknya orang.
Masa bukan. anaknya Maria kau buang begitu saja? Manusia dagingnya kan sudah mati. Manusia dagingnya sudah mati. Yang bangkit itu ke ilahiannya lah yang Nggak bangkit. bisa. Karena sebelum bangkit itu dia makan ikan goreng dulu berbentuk manusia, dia naik. Betul ya Mas Karen ya? Iya betul. Iya. Nah itu. Orang Muslim lebih pintar daripada ini Advent 1 ini. Terserah. Aku nggak mau lagi terpancing marah. Nggak mau aku lagi marah. Aku sekarang kalau itu imanku itu diteruskan. Nggak mau aku berubah-ubah. Aku cintaku nggak bisa luntur, cintaku tetap satu gitu loh. Nah, ibu punya ketuhanan only one itu salah. Saya bilang salah. Kenapa salah? Terserah. Karena ayatnya, yo cari ayatnya di mana apa raganya Yesus yang bangkit itu dibuang. Mana Lu ayatnya? kalau Bang Keren, lu kau percaya Tuhan lu dua, saya tidak mau percaya lu. Saya percaya Tuhan saya satu. Saya enggak butuh. Saya enggak butuh. Ibu. Tahu Lu kan? gimana sih? Ini nggak ada Bang Sidik ini. Lu Tapi saya. Tapi pada intinya kalau saya ya masuk akal Bang Karen ini kenapa? Jujur bahwa kenapa Yesus itu adalah punya visi, kuburan kosong, terangkat semuanya ke surga. Dia masih adalah dagingnya masih anaknya Bunda Maria. Dia masih berbentuk laki-laki sejati di surga kan gitu ya Mas Karen ya. Iya. Yesus ini mempunyai ketuhanan sendiri, Bapak ketuhanan sendiri. Nah itu lebih bagus jujur gitu loh daripada Ibu Darni mau menyatukan manusia Yesus dengan Bapaknya di surga. Gimana cara menyatukannya gitu? Bukan, manusianya nggak disatukan lagi dong. Keilahiannya kembali kepada Bapa. Ya kan ada fisiknya Bu. Ibu Darmi Fisiknya di tempat yang tidak ada Tuhannya ini. Lelantas bapaknya Yesus punya fisiknya Yesus dijadikan Tuhan itu kemana yang nebus dosa itu? Dibuang kemana? Manusia daging kan dari bilang udah dicari sama kayak manusia daging kan mati kan. Yang bangkit nanti kan roh kita. Dia bangkitkan bawa tubuhnya, dia sampai makan ikan goreng itu loh, bodoh. Jangan lagi dicabut, nggak boleh. Nggak mungkin, Bang Keren, nggak mungkin lah Tuhan itu Bang Keren berjumpa dengan murid-muridnya setan, nggak punya tubuh. Setan. Itu makanya pertanyaan. Ya larilah murid-muridnya, datanglah dia kepada murid-muridnya. Tapi hanya suaranya saja, nggak ada ditengok badannya. Iya, larilah. Gimana dia sih? makan ikan goreng bagaimana? Lantas yang makan ikan goreng hantu begitu. Namanya juga dia Tuhan yang Maha Kuasa. Masa kalian nggak percaya dengan segala macam cara dibuatnya supaya dia mengasihi murid-muridnya? Doktrin tidak masuk akal Bu Darni. Makan doktrin tidak makan babi kayak begitu otaknya ini. Aku teman-teman masuk akal itu. Kalau aku yakin aku benar itu. Enggak begini Bu Darni. Di sini saya baca datanya ya. Di situ setelah dia bangkit, dia memperlihatkan dirinya kepada murid-murid dan orang di situ. Orang pada kaget dikira dia hantu. Kata Yesus berkata, hantu tidak mempunyai daging dan kulit dan tulang dan begitu. Orang masih nggak percaya. Terus Yesus berkata, ada nggak makanan yang bisa aku makan di sini? Makanlah ikan goreng itu. Setelah 40 hari di bumi, itulah diperingati kebangkitan Isa Al-Masih di almanak itu. Terangkatlah ia ke surga, sebagaimana Markus 16 nomor 19. Duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya terangkat semua sama fisiknya Ibu. Karena kuburannya memang kosong gitu loh. Betul ya Mas Darmi. Kalau pelajaran kami yang terangkat itu tubuh kemuliaannya. Waduh, ada lagi tubuh kemuliaan Mas Karen. Gimana? Ya itulah tubuh kemuliaan itu namanya ke surga. Manusia kan ke surga kan bukan tubuh daging lagi. Manusia itu diubah seperti malaikat juga kan? Gitu. Nggak bisa Bu Darni karena di surga itu Yesus masih pakai jubah. Di jubahnya tertulis Raja segala raja loh. Ya betul nggak Mas Karen? Iya, jubahnya itu bukan jubah kayak di bumi ini. Bukan jubah-jubah kayak di bumi ini lagi lah. Yesus di surga itu, begini Bu Darni, Yesus di surga menurut Semakara itu Mas Karen King of King, ada juga Bapak King of King. Jadi ada dua penguasa di surga gitu loh. King of King itu kan raja dari segala raja. Iya, Yesus kan? Iya, Yesus. Bapak juga iya.
Ibu Darmi baca saja Wahyu 22, 21, 22 tentang Yerusalem baru. Oh, itu ini agama apa? Kristen apa? Kristen apa? Saya GBI, Ibu. Oh, GBI lagi. Aduh, GBI. Oh, Tuhan, ampunilah dia. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Saya bukan Tahu apa simbol GBI? Apa itu? Tahu apa simbol GBI? Apa? Bang Keren, tahu? Ya, apa itu? Bermata satu. Bermata satu. Bermata satu. Nah, itu. Ngeri nggak itu? Gimana simbol mata satunya? Tanya nanti, telusuri. Ya, di mana? Nah, itu makanya. Kalau GBI aku sudah angkat tangan, udah. Makanya doaku seperti ini Bang Keren. Oh Tuhanku, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Titik. Nah, saya lihat kalau simbol gereja Bethel Indonesia itu di tengahnya salib, seperti di bawah ada mangkok, sebelah kirinya ada kayak burung merpati gitu ya. Iya. Nggak ada mata satu, Bu. Nggak ada mata satu, benar nih. Yang ada mata satu itu gereja Advent. Kalau Advent nggak ada simbol-simbolnya, hanya itu aja di buku. Ada apa? Nggak ada. Kami ingat-ingat logo Advent apa ya? Ada logonya, tapi nggak ada di eceknya, dipamerkan kali, nggak ada. Ya, Hanya di buku. Logonya di buku aja. Di buku cetakan, renungan pagi, roh nubuat, apa segala macam. Pokoknya percetakan Advent lah. Di situ aja logonya. Oh, di situ saja. Jadi saya lihat di situ ada mata satu itu loh, Bu. Nggak ada. Mana mata satu ini? Ada mata satu karena Tuhannya kan cuma satu, jadi matanya satu itu. Bukan. Kan kita Tuhannya dua, Mbak Ibu kan Tuhannya satu, jadi matanya satu itu. Bukan. Kalau Tuhan matanya satu berarti nggak sempurna simbolisnya. Kalau matanya satu. Coba dicungkel di kayu salib. Kalau mata satu bang Keren. Kalau matanya satu semakin lucu ini. Bu, kalau mata yang sempurna itu dua. Waktu Yesus disiksa, matanya tinggal mata kiri, mata kanannya lepas. Buset. Dicabik-cabik. Sekarang saya tanya, kalau ibu bertuhankan satu, berarti matanya satu. Bang Juma naik nih, ketawa nih, nggak jadi tidur dia nih. Mana Bang Juma suruh naik? Mana nih naik dong? Naik Bang Juma, terangkan dulu ini. Semakin. Terangkan dulu. Bang Juma nggak mampu ibu dari Biar jadi juri Gurunda. Budar nih, Bang Juma naik, Budar nih butuh pertolongan. Halo Bang Juma. Suruh Bang Suma sadatin dalam. Nah, Tuhan yang malam, tapi ini malam asik kita diskusi ya, tidak ada pemujaan gitu ya. Bang Keren, kalau aku bersahabat berarti aku nggak berhari sahabat dong. Saya tidak melakukan sabat lagi. Yang saya rayakan itu kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Itulah, padahal hari Minggu itu hari pertama. Jadi peraturan siapa lagi? Tuhan yang mana lagi kalian ikuti? Kami melakukan hari Minggu karena Yesus bangkit pada hari Minggu, bukan pada hari Sabat. Ada rupanya di 10 perintah hari Minggu. Ada rupanya di 10 perintah hari Minggu. Kalau ada biar ku tinggalkan itu, masuk GBI aku. Jangan. Nanti kalau ada di hukum ke-10, ingat dan kuduskanlah hari Minggu katanya. Ku tinggalkan hari Sabat. Yo, di mana kata Yesus? Hai murid-muridku, kuduskanlah hari Sabat. Ada ndak? Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. 1.1 iota, jangan kau robah hukum Taurat. Di mana perkataan Yesus hari Sabat untuk menghormati hari Sabat? Yesus saja setahun sekali baru ke Bait Allah. Loh, setiap hari Sabat Yesus masuk ke rumah sinagog membaca Taurat dan Injil. Ada ayatnya. Setahun sekali Yesus pergi ke Bait Allah mempersembahkan korban persembahan. Baca baik-baik lagi. Tidak ada Yesus bilang setiap hari Sabat Yesus masuk ke rumah sinagog membaca Taurat dan Injil. Cuman ini rumah sinagog apa sih? Rumah kayak apa sih bentuknya? Kayak rumah ini panggung. Sinagog itu rumah ibadah. Sinagog itu kan bahasa Gerikanya.
Bait suci Tetapi itu, bait itu suci. sinagog ini bait suci, rumah ibadah lah ibaratnya. Jadi kalau kami masih melakukan hukum Taurat, harusnya Nggak ada, Darmi nggak ada. bikin Oh, gereja, Bang Keren, bikin Bang sinagog. Keren. Kita ke rumah Yesus, sinagog, Bunda. iya, Harusnya ke rumah Bang sinagog Keren. juga. Yesus nggak pernah masuk ke rumah sinagog hari Minggu. Nggak ada ayatnya. Tidak, maksud saya kalau Ibu Darmi masih melakukan hukum Taurat, harusnya bukan bikin gereja Advent, tapi sinagog Advent begitu. Iya. Sinagog sama gereja sama kan, rumah ibadah kan? Kan sinagog artinya rumah ibadah. Ibu Darmi jangan blow on lah. Nggak boleh. Cabut lagi. Kalau Nggak memang boleh. gitu, Apa Bang Henry? Cabut. Nggak apa-apa. Setiap orang mengatakan kata-kata yang kotor atau yang jahat, pasti Nggak. ada dosanya. Enggak, saya Ditulis tegur di itu. semua. Saya tegur dicabut. Saya tegur Lama. dicabut, nggak boleh. Ibu Darmi selama tidak menghujat Roh Kudus masih ada pengampunan Bu Darmi. Kalau saya menghujat Roh Kudus malam Bang Martin, bentar, ini dari Kristen. Aku nggak Bang mau Martin. lagi sakit marah. Salam. Shalom. Ayo Bang, selamat malam. Bang Martin. Ini temannya Karen nih. Bang Ansor. Belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya, buat Bang Sidik, Bang Andi Selebes, semua kawan-kawan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat malam. Begini Pak Martin, ini topiknya ini Bu Darni Tuhannya satu, Pak Karen Tuhannya dua. Gimana Pak Martin? Silakan Pak Martin. Kalau masih berarti Bu Darni benar Bang, karena Tuhannya satu Bang. Oh, ini. Satu katanya Bang. Kalau Pak pelanggaran. Martin sebentar, kalau Pak Martin Tuhannya satu itu nama Tuhan Anda siapa? Sama dengan nama Tuhannya Yesus Bang. Kenapa kecil banget suaranya gedein dikit apa? Sama Gedein dikit Pak Martin. sama Apa? dengan namanya Bang, seperti nama Tuhannya Yesus Bang. Tuhannya Yesus adalah Bapak. Yahweh. Allah Bang, Allah. Allah, Yahweh. Iya Bang. Yahweh. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yang bilang itu siapa Bang? Tuhan Anda satu kan? Iya Bang. Terus siapa namanya? Tuhan Allah Bang. Ya berarti Yesus bukan Tuhan. keblinger ini Kristen. Ya bukan Bang. Dia kan utusan Bang, juru selamat. Oh, dia ini lagi nggak mengaku Yesus Tuhan. Ini berbeda, tiga berbeda nih. Ada tiga nih berbeda nih. Ini kayaknya Pak Martin ini Unitarian ya? Iya, ini tarian ini. Iya, udah tahu. Oke, Bang. Unitarian. Mantap Pak Udah tahu kok Martin. Kemarin sama guru ndak Juma juga. Lupa saya Pak Martin, sorry bro. Oh Namanya juga iya kemarin. Oh iya kemarin juga ada Bang Mandi Iya kan. Pak Toyib, ntar dulu Pak Toyib. Santai dulu. Ya, Jadi ada tiga di sini perbedaan. Satu Unitarian, satu Advent, satu GBI. Kira-kira di sini, kalau saya sih untuk sementara saya masih megang Pak Ibu Darni deh. Ya udah aku pegang Bang Martin ya, Bang Andi. Nah kalau gitu saya pindahin deh, saya pegang Mas Karen. Ya lanjut. Jadi gimana ini sebenarnya yang benar yang mana ini sama-sama Kristen, maaf ya ini bukan ngomong adu domba. Cuman Iya, betul. edukasi lah orang-orang di luar sana ini live di YouTube saya Kalau- itu hampir 700 loh yang nonton di YouTube saya. Kalau saya Bang Martin, Bang Dokter Andi, kalau saya. Oh sama Bang Sidik berarti saya. Kalau Ya, saya udah sih mendekati kan. siapa aja yang banyak bicara saya di situ. Kan Dokter Andi kan Bu Derni. Iya kan? Bang kan harus punya alasan Bang, kenapa bisa satu Oh iya, Tuhan, silakan. kenapa bisa dua Tuhan, itu kan harus dipertanggungjawabkan Bang. Oke, Kalau baik. saya kenapa satu Tuhan walaupun saya Kristen Bang, bisa saya pertanggungjawabkan Bang. Oke. Silakan Mas Karen, pertanyaannya Pak Martin, kenapa alasan Anda itu kenapa ada dua Tuhan? Itu dulu. Oh, silakan Pak Martin jelaskan kenapa satu Tuhan. Iya Bang, karena saya itu Bang mengerti Bang, yang mana Tuhan, yang mana firman, dan yang mana diberikan firman Bang. Jadi saya bisa menempatkan posisi mereka itu pada tempat yang sebenarnya Bang. Nah itu alasan saya kenapa saya itu hanya menuhankan satu. Tuhan itu siapa, dan apa itu firman Tuhan, dan siapa yang menerima firman itu. Nah ini saya posisinya pas Bang. Dia tidak gabung-gabung posisinya. Jadi saya ini ibaratnya umat yang dunianya tidak terbalik Bang. Kalau Martin dari denominasi mana kalau boleh tahu? Saya monoteis Bang. Monoteis. Monoteis itu apa? Iya. Saksi Yehova. Iya, saya hanya meyakini satu Tuhan Bang.
Pak Martin ini Pak Karen, Yesus itu utusan. Hanya satu Tuhan, yaitu Allah di surga gitu. Ini mereka saksi Yehova. Kalau saksi Yehova tidak termasuk Kristen. Ya, jadi kita itu dengan bukan sealiran kita. Kalau Advent masih sealiran karena mereka percaya Yesus Kristus itu Tuhan. Kalau saksi Yehova mereka tidak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya Mas Karen ini ada sesuatu sama Bu Darni. Ada apa dengan Ibu Darni ini? Kenapa? ada cinta di antara kami. Oh iya. Kalau saya sama Ibu Darmi bedanya cuma Ibu Darmi tidak makan babi, saya makan babi. Kalau pas ada, kalau nggak ada nggak dicari. Enggak, bedanya paling signifikan tadi Bu Darni itu hanya satu, Anda dua. Beda banget itu Ya, pemahamannya doktrinnya beda berarti. Oh itu. Iya, Udahlah Bang doktrinnya... Andi, jangan provokator. Ya enggak. Bang Sidik monitor, Bang Sidik sehat. Lanjut. Sehat tuh semua. Bu Darni sama Bang Karen. Bang Karen. Silakan. Saya mau nanya. Silakan ya. Tapi kita beranalogi dulu ya sebelum pertanyaan ya. Atau Ya, enggak ada. Bang Karen dan Bu Darni beli bensin 10.000. Tapi jarak tempuhnya adalah 50 kilo. Otomatis bensin 10.000 itu 1 liter itu tidak cukup. Tapi mohon maaf, kalian berdua memaksakan berangkat dengan bensin yang 10.000 itu. Ketika bensinnya habis, apa yang kalian lakukan kepada mobil itu? Didorong. Berarti ada usaha kan? Iya. Kenapa kalian lebih bijak daripada Tuhan kalian? Maksudnya? Tuhan kalian menanjak ke bukit lalu berharap pohon ara itu berbuah. Ternyata begitu sampai di pohon ara itu tidak berbuah dan beliau sendiri yang mengutuknya. Kalau saya enggak bisa. Lagu lama itu, lagu lama. Nah, kita barukan lagi. Lagu lama. kita nyanyikan lagi Bu Darni. Kalau masalah Yesus untuk pohon ara, saya enggak bisa. Ntar itu otoritasnya dia sendiri. Bagus. Minimal kami membutuhkan Kristen yang jujur, Bang, bukan yang sok tahu. Betul, Bang. Abang keren. Betul. Saya enggak mau kayak Bu Darmi sok tahu. Kok gitu dong, jangan ngomong gitu Jangan sih, Bu Darni ini itu saya ini. Iya Bu Darni ya. Gimana? Sehat Bu Darni, Sehat. Sehat. Itu. Karena di situ landasan berpikir bahwasanya seorang Tuhan, ini maaf nih ya, karena memang orang kan, seorang Tuhan yang mempunyai kekuasaan, yang mengetahui bahwasanya ciptaannya itu dia menjelma menjadi manusia dan memiliki ciptaan di muka bumi. Apakah Tuhan ini tidak mengetahui kapan pohon ara itu musimnya gitu loh? Tapi ternyata kan bukan musimnya. Lalu ada pertama itu bukan musimnya. Kedua, memaksakan diri dan berharap. Ketiga, begitu nyampe kecewa ternyata nggak berbuah. Keempat, yang lebih parahnya, dikutuk dong. Oke, bisa saya beri penjelasan? Siap, mungkin lanjut. dari Oke. Siap, lanjut. Kalau penjelasan saya barusan dapat hikmat ya, bukan Tuhan bicara, hikmat. Siap. Bahwa Tuhan marah itu karena pohon itu kelihatan subur, daunnya hijau, tapi tidak menghasilkan buah. Karena ada firman Tuhan bilang bahwa Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak berbuah. Setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang. Perkataan Yesus. Jadi itu perumpamaan, apa yang Yesus lakukan itu biasanya sebagai perumpamaan buat murid-muridnya, karena dia sedang dalam perjalanan dengan murid-muridnya. Itu saja. Boleh saya tanggapi lagi Bang, izin? Silakan. Tapi kan ini bukan manusia Bang. Ini kenyataan. Pohon ara. Kesian pohon ara itu tidak tahu apa-apa, tak tahu dikutuk sama penciptanya. Ya kan? Nah, tiba-tiba pencipta saya datang nih. Tapi sebenarnya kalau mungkin seminggu ke depan doi datang. Nah, mungkin saya berbuah gitu kan. Seminggu ke depan nih, seminggu lagi dong gitu kan. Nah, tapi dia kecepatan datangnya gitu kan. Nah,
Itu sebenarnya siapa yang salah? Ketika saya dikutuk sama Tuhan, kan saya sebagai pohon yang nggak bisa bicara kan, tapi dalam hati mungkin mengatakan, dah ya, nggak tahu apa-apa, gue dikutuk. Kan begitu bang. Iya. Ini Ya. Iya. ini Kalau topiknya dalam- gini. kalau dalam Biar topiknya nggak dalam- kemana-mana. Ini netizen dibawa gini. Di sini Pak Martin, itu Yesus itu bukan Tuhan, hanya satu Tuhan, itu Tuhannya Yesus yaitu Allah Bapa. Iya. Kalau Ibu Darni, ya, Tuhan itu satu, Yesus itu sama Bapa satu. Kalau Pak Karen, Tuhannya ada dua, Bapa Tuhan, Yesus juga Tuhan. Masing-masing punya kekuasaan di surga. Kekuasaan di surga. Itu topiknya di sini gitu loh. Bang. Oh, masya Allah, berbeda. Oh ya, kalau Martin ini saya pakai akun saya ini, Bang Martin. Bang Martin monitor. Ya bang, monitor bang, monitor. Saya ini sudah saya DM ke itu. Iya bang, saya udah sempat lihat-lihat. Oh, itu, Bang. yang ini yang Arasid. Oh, ya soalnya banyak yang DM bang. Aduh ada. Oh, jadi artis mungkin Iya, sekarang Bang. dia. Ada yang maki-maki bang. Oke, lanjut Bang Andi, silakan. Lagi nih, Bu Darni nih, gimana nih Bu Darni nih? Kok jadi nggak semakin gimana Bu Darni? Apa itu? Ya, Mas Karen ini kok Tuhannya dua gitu loh. Aku tahu lah. Dia itu. Ya Ibu Darmin tidak bisa patahkan dalilnya Tuhan itu ada dua, karena Ibu Darmin tidak punya dalilnya kemana jasadnya Yesus dibuang, iya kan? Ayo patahkan perkataan saya, di mana jasadnya Yesus dibuang, lantas Firman itu menunggal lagi dengan Bapa di sorga. Ayo. Iya, kan awalnya kan Yesus itu berasal. Setelah Yesus naik ke sorga, kan Yesus bawa tuh dia punya jasad. Nah, tunggu aku ya 2 menit. Kan awalnya kan Yesus itu berasal dari roh, kalem, dan firman Allah turun ke bumi melalui Maria. Itulah Yesus, manusia daging, iya kan? Setelah Yesus disalib dan mati, yang naik itu roh kemuliaannya. Kembalilah kepada Bapa di surga. Makanya mana yang ada ayat ditulis di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus berkuasa di surga katanya. Ibu Gantian Darmi satu-satu. Gantian. Ibu Darmi kasih penjelasan dari tadi, kan saya minta dalilnya di mana itu dagingnya Yesus yang makan ikan goreng itu dibuang kemana loh, itu tubuh Yesus itu dibuang kemana? Ayo, dalilnya di mana? Itu kalian. Jadi kalau orang mati meninggal kan yang tinggal kan tulang-tulangnya kan. Itu Permana manusia. Ya mana? Dibuang kemana? Saya nuntut itu Nggak loh. ada dibuang kemana. Ya memang begitu. Ya memang manusia begitu. dagingnya mati gitu. Gimana sih? Iya. Mati dibuang kemana? Kan harusnya ada kuburannya, dagingnya, tulangnya itu loh, rambutnya di mana? Dia kan nggak seperti kita manusia pendosa matinya. Dia nggak ada dosanya. Jadi nggak penting kalian tanya di mana dagingnya, di mana apa. Kalau di mana dagingnya? Sekarang begini saja, Ibu. Pertanyaannya simpel, jawabnya simpel juga. Di mana buktinya di dalam Alkitab Firman itu kembali pada Bapa, dagingnya dibuang, ditinggal di dunia, di mana? Ya, mana buruk ada lucu kali. Pada mulanya adalah firman. Firman itu pada mulanya ini ya, pada mulanya firman itu di surga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Tunggu dulu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Sekarang udah kembali ke surga. Jangan tanya lagi dagingnya, nggak perlu daging. Saya masih mau makan daging, Bu. Yang ada daging banyak, daging kerbau banyak, daging sapi. Bang Dewa mau naik. Saya mau turun dulu ya. Ada undangan. Bang Toyib ya, Bang kebetulan. Iya. Makasih Bang Toyib Oke, ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya, selamat Ibu Darni ya. Oke, selamat malam. Kebetulan pas ada undangan ini. Oke, Ya. Assalamualaikum. Ya. Ya, makasih Bang Toyib. Oke. Undangan jam segini Bang Toyib. Oh, Wah, pantas. undangan koma biasa. Oh, kirain pantas nggak pulang-pulang. Enggak Lebaran. Undangan 2 hari Lebaran Ini nggak. roda di pos roda. Rajin Bang Dewa, nggak bisa dijambak. Kangen juga. Bang Dewa naik Bang Dewa. Ya itu loh Udah pertanyaannya Mas, ini kembali ke topik ya. Memang pertanyaannya Mas Karen ini sulit dijawab oleh siapapun begitu, kecuali
Kecuali jawabannya adalah mengakui bahwa ya tubuhnya ada di surga, dia laki-laki. Dia juga Tuhan punya kuasa, Bapak juga Tuhan punya kuasa. Ini jawaban jujur. Supaya nggak ada lagi pertanyaan. Tapi kalau Bu Darni mengatakan nggak usah tanya tubuhnya kemana lah, yang penting kembali rohnya menyatu dengan Bapak kan gitu. Nah gimana itu Mas Karen? Itu Terus ngapain ditanya-tanya lagi dagingnya? Mau diapain rupanya dagingnya itu? yo kan diperingati tiap bulan kita peringati. Ya kalau enggak ada itu. peringati dagingnya, enggak usah cuma minum anggur doang, mabuk doang. Kalau begitu enggak pakai tola-tola dong. Oh, perjamuan kudus ya Mas Karen ya. Nah, sekarang tadi kan Bang Karen kan menanyakan di mana dagingnya. Nah, itulah yang kita peringati yang setahun 3 kali itu atau 4 kali atau berkali-kali boleh dirayakan. Inilah tubuhku yang melambangkan inilah roti yang melambangkan tubuhku katanya. Itulah. Pakai makan sama Ibu Darmi. Nggak, saya makan roti bukan makan tubuhnya Yesus dipecah-pecah loh. Iya, itu kan melambangkan, bukan dagingnya yang dimakan. Gimana sih? Itu melambangkan. Inilah tubuhku. Gitu. Bukan tubuhnya dipotongnya untuk mau dimakan murid-muridnya, bukan. Ya sekarang itu memperingati tubuhnya itu dikemanakan, yang makan ikan goreng itu loh Ibu Darmi. Oh, pertanyaan lucu kali, nanti tanya Yesus lah di surga. Dimakan sama Ibu Darmi sama sekeluarga. Saya nggak makan roti, saya perjamuan, nggak makan daging. Kalau Yesus. kira-kira saya tanya balik, menurut Mas Karen, tubuh asli Yesus sekarang masih di surga ya? Iya, kemana lah? Dia lagi bertata dengan Bapa di sorga. Nah, itu jawaban keren itu loh Mas Karen Bu Darni. Jujur dia. Dagingnya Yesus di surga. Ya orang sering kan mengalami mujizat, Yesus datang ya dengan dagingnya itu, masa dagingnya rohnya datang. Keren. Sedangkan manusia aja kelak kalau masuk surga diubahkan seperti malaikat. Masa Yesus yang ikut dagingnya ke surga? Ada aja. Ya ibu kalau mempertahankan ibu punya kebodohan, ada jangan, nggak boleh ada kata bodoh, nggak boleh. Oh, maaf. Jadi harus ibu bawa dalil di mana Yesus punya daging itu dibuang. Yang makan ikan goreng itu loh. Ditaruh disimpan di sorga ada gudang mungkin. Jadi disimpan di gudang dagingnya gitu loh. Rohnya balik sama Bapak, begitu maksudnya. Tolong kasih penjelasan lah. Kan supaya enggak bilang sesat saya. Masa ibu tadi bilang saya sesat? Saya tuntut kebenarannya, ibu enggak bisa kasih. Enggak, kesesatannya yang makan makanan yang haram tadinya. Oh, yang sesat itu makan yang haram. Yo, ada firmannya kan, saya sudah bilang kita makan ada firmannya, bukan tidak. Yesus sendiri yang nyuruh. Bukan Ibu Darmi atau pendetanya Advent, bukan. Apalagi saksi Yehova, enggak. Tapi ada yang mengatakan gini, Yesus itu tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan Mas Karen. Menurut Anda? Iya, kan aku bilang dari tadi. Tubuh kemuliaan Yesus. Ya, dengar dulu Bu Darmi lah. Tubuh kemuliaan Yesus sama seperti yang terjadi pada Elia dan Henok. Mereka pergi ke sorga, tidak ninggalin dagingnya di sorga, tulangnya di sorga. Mereka pergi kembali dengan raganya. Dan Yesus lebih baik lagi. Yesus bangkit dari kematiannya dengan daging-dagingnya. Makan goreng. Henok terangkat bulat-bulat sama dagingnya ke surga ya? Meong. Halo. Ya memang kita baik-baik. Iya Bang Martin kenapa? Mau jawab ya? Kalau saya sih Bang, kemungkinan itu suaranya mic-nya deketin bibir coba. Deketin dong. Iya, kalau saya sih Bang, gitu. iya kalau saya sih Bang, sepertinya kalau Yesus itu dagingnya Bang, kayaknya habis dimakan Bang. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Bang, saya punya data. Coba buka Bang, Yohanes 6:53. Ya coba kau bacakan. Tapi Anda bukan Muslim ya, nanti kita disangka Muslim yang menghujat nih. Jadi coba Anda Kristen ya. Maka kata Yesus kepada Yesus ini berkata loh Bang. Silakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Mos. Ini kan dia perintahkan makan daging manusia.
Itu maksudnya bukan Gokil. daging bulat-bulat loh. Iya, Bukan silakan. itu. Iya, ini kan yang tertulis kan Bu Darmi. Ya, Iya, silakan tapi harus ada menafsirkan. hadisnya juga itu. Harus ada pengertiannya. Itulah yang kita yang diperingati orang-orang Kristen Paskah itu, Paskah. Makanya kenapa saya meninggalkan Alkitab ini Bu Darni, karena ini aneh ini Bang Bu. Kok kita disuruh makan daging itulah kan. daging anak Udah tambah manusia? lagi yang error. Udah tambah lagi yang error. Cepat pula. Makan daging Yesus. Jadi Yohanes 6 ini pengertiannya Bu Darni seperti bagaimana Bu Darni? Bukan itu maksudnya, makan daging Yesus itu perumpamaannya itu kan waktu diperingatinya, waktu dia belum naik ke surga, dia duduk bersama-sama murid-muridnya. Dibuatlah roti, anggur. Inilah daging melambangkan tubuhku katanya. Inilah darahku yang tercucur di kayu salib melambangkan darahku katanya. Itunya bukan dimakan dagingnya bulat-bulat kayak mana sih? Iya Bu Darni. Tapi kan di sini tidak ada tertulis Bu Darni bilang aku itu adalah lambang. Maka gantikanlah aku seperti roti. Sini kan dia bilang jelas Bu Darni. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Nah, bagaimana itu Bu Darni? Makanya abangku sayang, kita manusia disuruh bijak. Ya, buat buat Saudara Martin ya, mungkin Anda bagian dari orang yang terpilih tapi tidak terpanggil. Jadi tidak mengerti dengan ayat itu. Kalau saya sangat mengerti dengan ayat-ayat itu, sekalipun Ibu Darmi tidak mengerti, saya ngerti. Jadi itu bukan dagingnya yang dimakan, kan Yesus itu lagi perjamuan. Iya, perjamuan kudus. Perjamuan roti tidak beragi. Baca ayat selanjutnya, jangan cuma baca ayat itu. Kalian ini saksi Yehova cari-cari kelemahan juga ini. Malam Bang Oten, itu ada Bang Oten. Kalian punya saksi Yehova, kalian bingung 7 keliling juga nanti. Islam ini. Oten. Kalau buat saya, maaf ya saudara-saudara ya, kalau buat saya masih lebih memandang saudara-saudara yang Muslim daripada yang saksi Yehova, karena mereka memang benar-benar anti Kristus betul. Masa disuruh manusia kanibal? Ada aja. Gitu. Itu kan ada tertulis Bu Darni. Bukan. Artinya Bapak nggak tahu. Ada artinya itu. Bukan asal makan dagingnya Yesus. Bukan, itu memperingati perjamuan kudus. Itunya itu. Peringatilah itu. Kan katanya. Kan baca Kan ada arti, ditulis, Bu Darni. peringatilah itu katanya Pak. Makanya kami orang Advent 1 tahun mau 3 kali kami lakukan itu perjamuan kudus, biar lebih sering kita meresapi, mengingat bagaimana kematian Yesus itu. Itu dia. Ntar izin dulu, saya luruskan dulu ya. Pak Martin bukan Muslim loh ya teman-teman. Iya, saksi dia saksi Yehova. Martin bukan Muslim loh ya.